Rapper asal AS Azealia Banks bilang gini, katanya Indonesia jadi tempat negara-negara lain buang sampah-sampah mereka. Bener loh apa yang dibilang Azealia Banks itu? Kok bisa gitu ya? Ini fakta yang cukup menampar. Indonesia adalah salah satu pengimpor sampah plastik terbesar di dunia. Bayangin, pada 2023 total impor sampah plastik di Indonesia sebanyak 252.000 ton. Ini datanya. Belanda jadi negara paling banyak ekspor sampah plastik ke Indonesia. Disusul posisi kedua Jerman, lalu Belgia dan AS. Tapi kenapa Indonesia nerima sampah kayak gini sih? Jawabannya adalah bisnis. Beberapa industri di Indonesia memakai sampah yang didaur ulang untuk digunakan sebagai bahan baku. Alasannya karena harganya lebih murah dibanding pakai bahan baku murni. Dari sisi negara yang mengekspor, hal ini menguntungkan sebab mereka nggak perlu mengolah sampahnya sesuai regulasi negara tersebut. Selain itu, mengekspor sampah ke negara berkembang juga lagi-lagi dinilai murah. Apalagi mereka juga kekurangan kapasitas di tempat pembuangan akhir. Yang jadi masalah, negara yang menerima sampah tersebut nggak punya fasilitas yang memadai juga buat mendaur ulang. Banyak sampah yang datang dalam keadaan nggak layak, terkontaminasi, dan rusak. Bahkan termasuk diantaranya sampah B3, atau limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun. Jadinya apa? Ya, sampah lagi di sini. Coba tengok kasus pabrik tahu di desa Tropodo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada 2022 lalu, puluhan pabrik tahu diprotes warga karena pakai bahan bakar dari sampah plastik. Mereka menggunakan bahan bakar dari sampah plastik karena lebih murah ketimbang dari bahan bakar kayu. Mereka terpaksa melakukan ini juga karena untuk menekan biaya produksi imbas kenaikan harga kedelai dan belum pulih sepenuhnya dari dampak COVID. Masalahnya, penggunaan bahan bakar sampah nggak cuma buruk buat lingkungan, tapi juga buruk buat kesehatan. Sampah yang dibakar bisa melepas racun dioksin dan bisa melepas mikroplastik dari sampah plastik. Dan penelitian Ekoton 2023 lalu membuktikan hal itu. Udara di beberapa tempat di Jawa Timur terpapar mikroplastik. Bahaya banget sih buat kesehatan. Dugaan bisa memicu kanker, masalah reproduksi dan mengganggu perkembangan, kerusakan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan hormonal telah diteliti oleh sejumlah penelitian walau masih membutuhkan studi yang lebih ekstensif lagi. Enggak cuma itu aja, sampah dari Australia dan Jepang masuk ke Jawa Timur juga jadi bahan baku bagi lebih dari 15 pabrik daur ulang kertas di wilayah daerah aliran Sungai Brantas. Ya, bener aja sih, data dari UN Comtrade antara 2023 sampai 2024 menyebutkan Indonesia mengimpor 22.333 ton sampah plastik dari Australia. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 27,9% dari periode tahun sebelumnya. Sampah plastik dari dua negara itu banyak berjenis etilen dan PET. Jenis HDPE ini mengandung 346 bahan kimia berbahaya. Ini jadi ancaman serius terhadap lingkungan di Jawa Timur. Sebenarnya, Indonesia punya aturan ketat buat mengatur impor sampah ini. Misalnya, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Peraturan itu isinya melarang impor limbah dan harus memperhatikan asas kehati-hatian dan mengatur impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri. Tapi dalam prakteknya ada celah regulasi, lemahnya pengawasan, dan korupsi yang membuat limbah ilegal tetap masuk dan mencemari lingkungan.